Soleh juga dan gus-gus yang lain sama para ibu nyai. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan untuk menginjakkan kaki di kantor ini baru pertama kali. Walaupun Pak Hasan pada saat itu juga sudah minta investasi di depan, di bawah itu adalah kami yang intervensi, tapi kami cukup melihat fotonya saja dan alhamdulillah juga senang saya. Tapi bukan berarti kemudian saya yang di Suriah, yang di Pasrai ini sama sekali tidak berpikir, karena rapat-rapat yang diselenggarakan itu sering di rumah, dari rumah ke rumah. Ya di rumah saya, di rumahnya Pak Zaini Al-Idrus, kemudian juga di kantor di Pepen ya. Kemudian yang paling sering adalah di kantor NU Wahid Hasim. Paling sering, cuma yang saya masuk ke sini tadi baru pertama kali ini. Tapi insya Allah hati saya selalu berada di teman-teman di LP Ma'arif. Ini sejalan dengan Al-Mahfurlah Kiai Maftuh pada saat itu memang meminta saya untuk mendampingi. Sampai hampir frustasi saya untuk mendampingi LP Ma'arif. Karena kami semangat sekali di awal-awal, bahkan pada satu rapat juga di rumahnya Al-Mahfurlah Gus Taufiki. Itu beberapa kali di sana. Saya punya kesan yang sangat mendalam dengan beliau karena beliau juga sangat semangat sekali untuk mengurus Lapesda. Rapat juga di rumahnya Gus yang ada di mana, sampai lupa saya, di Kepanjen atau di mana gitu ya. Malam-malam saat itu Gus Yusuf pada saat evaluasi. Iya, saya sampai lupa nggak tahu kecamatan mana. Gus Nasrul, betul, Gus Nasrul. Jadi sering kali, bahkan kami selalu WA kepada Ketua LP Ma'arif yang Asabikun al-Awal, Gus Abdurrahman saat itu. Bahkan rapat di rumah saya sudah memberikan satu gagasan-gagasan yang menurut saya sudah out of the box, tapi gak jalan-jalan juga. Kami membawa Unisma bisa melakukan satu konsep out of the box. Maksud saya tak tularkan di LP Ma'arif, nggak ada yang jalan. Ya bisa jadi karena memang di sini ini kan pengabdian total ya, pengabdian total. Iya harus mengabdi, ya mengeluarkan duit. Pokoknya 100% lah kira-kira begitu. Bayarannya hanya, jangan bilang hanya, bayarannya adalah ridhonya Allah. Dan sekaligus sebagai santrinya yayasan. Itu bayarannya sudah. Tapi insya Allah kalau ada orang yang mengurus NU, nggak ada yang hidupnya itu kemudian terbengkalai, nggak ada, nyaris nggak ada. Jadi yang hidupnya kemudian merana itu nggak ada, semuanya pasti ditolong oleh Allah. Itu kalau mengurus NU. Maka saya terus terang pada saat getol sekali. Terus pokoknya lahir batin materi kita keluarkan. Tapi karena nggak jalan dan saya sambat terus, gimana dokter Umar nggak jalan-jalan ini? Ibarat nyuruh kendaraan yang bobrok, ya nggak bisa jalan. Ya sudah, begitu. Pada saat itu kemudian digantilah kepada pilihan kita adalah Pak Dr. Hasan Abadi, yang insya Allah pilihannya itu adalah ketika berada di kantor Wahid Hasim. Itu di Hasim Asy'ari. Itu saya masih ingat, jadi ingat persis. Beliau ditunjuk jadi ketua nggak mau, ini nggak mau pada saat itu. Memang pertama yang ditunjuk ini yang pertama pada saat itu. Sekarang nggak mau pada saat itu. Yang kemudian karena beliau dengan berbagai macam alasan, lalu kemudian Pak Hasan lah yang memang diminta untuk menjadi ketua. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini kan sambil menunggu Pak Ketua ya. Kalau datang, itu datang. Ya, kalau nggak datang kan ya, satu persoalan sendiri.
Jadi menurut saya NU ini akan besar, starting point-nya bermuara dari pendidikan. Pendidikan ini ya LP Ma'arif, ada Lakpesdam, ada PTNU, ada pula RMI. NU akan jadi hebat bermuara dari itu. Orang yang bisa menangani ekonomi nggak tiba-tiba, pasti bermuara dari proses lembaga pendidikan ini. Mau menangani budaya nggak punya pengalaman sama sekali, pasti bermuara dari sebuah lembaga pendidikan. Maka menurut saya semua badan otonom ini akan tergantung kepada 4 lembaga ini. Hebat dan tidaknya NU adalah tergantung pada lembaga ini, 4 lembaga ini. Maka saya melihat kalau RMI sudah ongoing proses, on the track begitu ya. RMI, Lakpesdam juga on the track, luar biasa. Sekarang Pak Amkai dan dinamis sekali. Saya kalau diminta apa saja di Lakpesdam nggak pernah nolak. Jadi suruh ceramah, ya ceramah yang keluarkan duit gitu ya. Sudah ceramah yang keluarkan duit, nggak apa-apa begitu. Ya ada ketenangan. Lalu LPTNU, karena yang diurus LPTNU ini hanya ada 3. Unira, Alkolam, sama di Karangploso, Stainu. Sehingga ya antar pimpinannya saja bila dibutuhkan. Nah, kami ini kalau misalnya hadir, ya Unisma hadir di situ, walaupun di kota, gitu, di kota untuk bersama-sama. Jadi di LPTNU ini pun juga mengalami suatu stagnan karena memang jumlahnya juga hanya 3. Dan uniknya di NU, uniknya ini LP Ma'arif ini kan sesungguhnya kalau mi'rajnya itu Isra Mi'rajnya ya, bukan sekedar mi'rajnya, tapi Isra Mi'rajnya itu harusnya kan dari LP Ma'arif cabang, LP Ma'arif provinsi, LP Ma'arif pusat. Nah, LP Ma'arif cabang ini yang meng-SK ini ketua NU cabang. Jadi nggak langsung ada kaitannya dengan LP Ma'arif wilayah. Tapi karena organisasi kita ini unik dan itu tinggalannya para kiai, ya sawapnya saja lah yang harus kita amankan. Sawapnya itu sesama LP Ma'arif ini ya harus, ya Isra Mi'rajnya itu ya sama lah gitu ya, kira-kira begitu. Nggak boleh kemudian yang satu ke barat, yang satu ke timur, dan yang satu ke selatan, yang satu ke utara, sehingga terjadi tolak belakang di situ. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Apapun yang terjadi menurut saya adalah duduk bersama. Karena di dalam sebuah organisasi yang jelas prinsip-prinsip yang harus dikembangkan adalah syura, al-adl. Di situ yang harus kita kembangkan. Al-hurriyah dalam tanda kutip inovasi, dalam tanda kutip kreasi, dalam tanda kutip dari si produktivitas. Tapi manajemennya ini harus ada sistem. Jadi al-hurriyah ini maksud saya bukan berarti kemudian firqah bebas ini kemudian sebebas-bebasnya, bukan. Tapi al-hurriyah ini lebih kepada kreativitas, inovasi, dan produktivitas. Ini yang harus kita kembangkan. Maka menurut saya Gus Taufik ke depan, maka nilai-nilai tawazun yang menurut saya harus kita kedepankan. Nilai-nilai harmonisasi. Jadi harmonisasi antara lembaga kita ini dengan wilayah, dengan pusat. Saya melihat geliat di pusat ya, di LP Ma'arif pusat luar biasa. Kami pun juga sudah berkontribusi untuk di LP Ma'arif pusat dalam rangka untuk membangun pusat. Selamat datang Pak Ketua Tanfid. Karena beliau memang juga banyak urusan, jadi datanya juga sama-sama lambat ya tadi, sama
sama-sama lambat. Ini semata-mata saya agak panjangkan sedikit menunggu panjenengan datang. Saya bercerita sedikit. LP Ma'arif Pusat sekarang ini adalah ibaratnya take off. Tidak seperti dulu layamutu walayahya, statis banget. Tapi sekarang ini adalah take off. Bahkan sekarang punya Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Saya ikut meletakkan batu pertamanya, dan bukan berarti batu pertama langsung terakhir, bukan. Jadi batu pertama dan langsung jadi. Kami memang berkontribusi pada saat itu, jumlahnya cukup memadai, yaitu 10 miliar dari Universitas Islam. Itu yang kita berikan. Yang kita berikan kepada LP Ma'arif Pusat. Sudah. Jadi sudah. Jadi yang penting menurut kami adalah tunjukkan dulu geliatnya. Geliatnya tunjukkan. Kalau geliatnya ini sudah bisa dibaca oleh siapapun, bahkan saya juga sudah menyanggupi loh saya. Kalau dia meningkatkan kualitas SDM, madrasah, sekolah, mulai dari dasar sampai SLTA, mau diklat berapa kali, Unisma siap mengirimkan trainernya tanpa digaji. Nggak usah digaji, nggak usah dikasih uang transport. Bahkan kalau nggak malu, nggak dikasih makan sekalipun nggak apa-apa di daerahnya itu. Ini benar nih, Pak Ketua. Ini karena tadi saya katakan starting point untuk pengembangan mutu NU adalah SDM. Kalau SDM-nya hebat dan kreatif, maka NU pun juga akan muncer dan sekaligus juga take off juga. Maka saya senang sekali dalam dunia pendidikan ini untuk melakukan satu konsep-konsep out-of-the-box. Saat itu dari yang kecil Pak saya ingin yang terkecil saja dari NU. Ini mumpung dengan para pengurus. Oke lah, mengenai masalah mutu ya, yang terkait dengan masalah quality assurance-nya oke. Tapi menurut saya harus dibangun lebih awal adalah lingkungannya. Ciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan indah. Masyarakat akan tertarik. Tapi kalau sudah lingkungannya ini kumuh, jangan berharap masyarakat akan tertarik. Ciptakan lingkungan yang bersih, indah dan menyenangkan. Membuat anak kerasan di sini. Itu dulu. Maka saya mengusulkan Pak Ketua pada saat itu yang sampai sekarang belum terrealisir adalah buat event kompetisi tentang keindahan dan kebersihan lembaga pendidikan. Kecil kan itu? Kelihatannya kecil, tapi dampaknya nanti akan besar itu. Akan besar. Yang kedua, gerakan kami yang pada saat itu yang kami tawarkan adalah ajak guru-gurunya, ajak pimpinannya mulai dari TK, SD atau MI atau MTS, MA, SMA, SMK. Ajak puasa semuanya. Riyadhah Senin Kamis. Ajak Riyadhah Senin Kamis. Tembus nanti itu permintaan-permintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin walaupun ini sudah biasa kita lakukan sebagai santri, tapi untuk mengajak satu gerakan yang bersifat simultan itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya yakin sebuah lembaga pendidikan termasuk organisasi Nahdlatul Ulama ini berjalan dengan hebat karena riyadhahnya para kiai. Jangan hanya dianggap sebagai rasionalitas dan intelektualitas yang membuat kita hebat loh. Spiritualitas ini menjadi kunci utama hebatnya sebuah organisasi kita ini. Ini Bahasim. Ya paling tidak sedikit-sedikit Rektor Unisma niru lah paling tidak gitu. Ya, supaya kesabapan. Jadi cukup itu aja lah mungkin karena Pak Ketua sudah datang dan kami sekarang ini sedang ekspansi Bapak Ibu sekalian. Nanti suatu saat juga bisa mengembangkan. Kami ekspansi di ini Madiopuro. Kami sudah punya lahan di situ 4 hektar di Madiopuro, di pintu tol Madiopuro, tidak sampai 5 menit sudah sampai ke lokasi. Di situ mau kita bangun fakultas kedokteran dan rumah sakit ibu dan anak internasional.
itu cita-cita harus besar. Cita-cita, nggak boleh cita-cita kecil, gitu ya, nggak boleh cita-cita kecil. Jadi insya Allah nanti kita akan ekspansi di Karangpoloso dan di Madiopuro. Ini untuk apa? Mendekatkan diri pada kabupaten. Karena terus terang harokah NU di kabupaten sungguh luar biasa dibanding dengan kota Malang. Tepuk tangan untuk kabupaten. Sungguh luar biasa. Harokahnya luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ketua Tanpid. Luar biasa, sungguh luar biasa. Maka kami mencoba untuk membuat irisan-irisan di kota dan kabupaten, dan ini untuk membesarkan semua lini, terutama di kabupaten yang perlu ada satu intervensi. Jadi saya titip kepada Gus Taufik yang menjadi sekjennya, kita perlu rujuk kembali dengan PW LBM Arif, duduk bersama, bahkan kalau perlu kami fasilitasi di Unisma sekalipun. Kalau ada persoalan, ada persoalan kami fasilitasi di Unisma. Jadi nanti, enggak, kalau sudah di Unisma ya yang jelas begini, fasilitasi pertemuannya ya. Utangnya yang nyeleneh maksud saya. Jadi fasilitasi pertemuannya di sana. Kalau sudah pertemuan kan mesti ada minuman, ada camilan, itu jelas biasa ya. Kita cari solusi di situ dengan LP Ma'arif wilayah. Nanti kira-kira kekuatannya seperti apa ya? Kita bersama-sama bicara. Wasyawirhum fil amri wa amarum syura bainahum. Saya yakin untuk bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan itu. Tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan tanpa komunikasi yang cantik. Maka komunikasi itu menjadi penting sekali. Wa'afu minkum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.